Saya Dipo, saat ini saya mendapat amanah bertugas di PT PEN 14 Makassar. PT PEN Group itu asetnya kan besar sekali, dengan total luas lahan lebih dari 1 juta hektar, dan rentang kendali juga sangat luas di seluruh Nusantara. Masalahnya juga cukup kompleks. Sejak dibentuknya Holding Perkebunan Nusantara tahun 2014, kini BUMN Perkebunan telah bertransformasi secara progresif dan mulai memperlihatkan hasil positif, baik kinerja produksi dan kinerja keuangan. Tantangan cukup banyak ya, dan butuh strategi yang tepat. Salah satunya adalah tata kelola aset perusahaan. Alas hukum merupakan isu hampir di semua PT PN. Juga lebih kurang 300.000 hektar atau 30% aset PT PN Group belum dioptimalkan akibat keterbatasan pendanaan, sehingga muncullah masalah okupasi dan pengakuan hak kepemilikan oleh pihak lain. Tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi SDM yang belum merata, baik dari sudut pandang kompetensi, kapabilitas, man-to-land ratio, kesenjangan rekrutmen, dan juga gap generasi. Bicara mengenai peluang, tentunya harus bisa menjawab tantangan pada era disrupsi dan transformasi digital saat ini. Pertama, peluang untuk memanfaatkan energi baru terbarukan hasil produksi PT PEN Group. Sebagai contoh, PT PEN punya 74 unit PKS. Baru dioptimalkan 11 unit PKS yang memanfaatkan 1,1 juta ton FOME atau baru 40%-nya. Untuk biogas co-firing dan pembangkit listrik tenaga biogas menghasilkan 9,3 MW listrik. Jadi masih ada sisa 86% FOME yang berpotensi. Nantinya pendanaannya juga akan lebih mudah karena adanya Paris Agreement dan kesepakatan G20. Pemerintah akan siapkan Sustainable Green Bond dan paket tax holiday untuk pendanaan green energy. Peluang optimalisasi aset juga terbuka lebar karena PT PN punya aset properti, kawasan industri, sumber daya mineral seperti nikel, batu bara, dan emas, dan tentunya beberapa land bank untuk core bisnis perkebunan. Peluang untuk kerjasama strategik ya cukup besar ya. Dalam hal peluang digitalisasi, PT PN saat ini kan sudah punya single system berbasis SAP. Namun digitalisasi belum sampai ke aktivitas inti, masih berbasis manual. Penggunaan platform teknologi digital seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Digital Agriculture, dan robotik itu masih asing di PT PN. Memang menurut data dari World Digital Competitiveness 2021, dalam penggunaan teknologi digital, posisi Indonesia berada di nomor 53 di dunia dan berada di posisi keempat di Asia Tenggara di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jadi ya cukup tertinggal ya. Data lain dari ICT Industry Outlook 2021 menunjukkan bahwa penggunaan digitalisasi di sektor pertanian dan perkebunan hanya 5% dibanding sektor lainnya. Masih jauh tertinggal oleh dominasi sektor manufaktur dan layanan kesehatan. Jadi menurut saya peluang digitalisasi harus dimanfaatkan apalagi untuk mendukung transformasi EBITDA. Nah, kekuatan generasi muda juga peluang yang harus dikelola dengan baik. Ada sebanyak 2.632 orang atau 3% karyawan pimpinan PT PN Group adalah milenial. They are the future of PT PN. Mereka harus dipersiapkan dengan baik agar bisa menjadi game changer bagi masa depan PT PN yang lebih maju. Pasti kesehatan finansialnya harus membaik. Indikator-indikator seperti EBITDA, net operating cash flow, dan return on invested capital dalam 5 tahun ke depan harus positif. PT PN juga harus lepas dari debt trap yang membebani keuangan selama ini. Visi lain, aset-aset PT PN Group yang saat ini masih idle harus sudah optimal. Strategi seperti sinergitas antar PT PN, kolaborasi dengan BUMN lain atau pihak swasta harus bisa direalisasikan. Mumpung momentum kepercayaan stakeholders kepada PT PN saat ini sangat positif. Nah, momentum ini juga harus dapat meng-upscale PT PN menjadi global players, apalagi setelah PT PN nanti IPO pada akhir tahun 2022. Apa artinya global players? Yaitu produk yang dihasilkan mampu bersaing secara lokal dan global. Selain itu, leaders PT PN sudah bisa menjadi top leaders yang diperhitungkan untuk memimpin BUMN lain, atau mungkin juga perusahaan swasta bahkan multinasional. Dibutuhkan sosok leaders yang memiliki 10 karakter unggul, yaitu mampu memimpin perubahan, menggerakkan inovasi, membangun kapabilitas organisasi, berorientasi digital, berpikir strategik,
mampu mengeksekusi, cerdas terhadap literasi bisnis global, fokus kepada multi stakeholders, mampu membangun kemitraan strategik, dan juga mampu membangun kekuatan keragaman. Nah, ada 3 kata kunci yang menjadi modal utama untuk menguatkan 10 karakter tadi, yaitu cerdas dalam berkomunikasi, memupuk curiosity, dan memiliki sikap mental akhlak. Challenge yang akan dihadapi oleh PTPN ke depan tentu tidak mudah, kompleks dan rumit. Namun sosok leaders yang tangguh harus mampu menerjemahkan kerumitan tersebut menjadi sebuah solusi yang dieksekusi secara sederhana namun efektif. Dari 10 kompetensi di atas, harus ada fokus utamanya yang disesuaikan dengan kondisi PTPN dan tuntutan zaman di masa depan, yaitu seorang leader harus fokus pada transformasi digital dan managing diversity. Era digitalisasi semakin derasnya melanda dunia saat ini, dan perubahannya sangat cepat, dan biaya yang dibutuhkan juga tidaklah selalu mahal. Digital leaders yang baik harus mampu membangun kekuatan organisasi, personil, dan mengelola sistem berbasis digital yang tepat guna, tepat sasaran, dan 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Terakhir, PTPN memiliki stakeholders dengan diversity yang kompleks, berupa keragaman budaya di daerah yang berbeda-beda, sosial, geopolitik, gap antar generasi, serta isu sustainability. Dengan keragaman multidimensi yang dimiliki oleh PTPN harus menjadi kekuatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menciptakan nilai tambah. Leaders PTPN harus memiliki kesadaran menjalankan apa yang dinamakan Environmental Social Governance atau ESG untuk tujuan perusahaan yang maju dengan keseimbangan 1G dan 3P, yaitu Governance, Planet, People, and Prosperity.